Terima kasih Bunda Doris. Kenapa ngasut-ngasut ya? Semoga Bunda Doris sehat selalu, berkasih dan tetap bersama kita di Hong Kong. Amin. Karena kayaknya kalau Bunda Doris nggak ada di Hong Kong, saya susah kesemuanya. Sehat teman-teman semuanya? Saya pengen tahu yang udah lebih 10 tahun di Hong Kong. Semua ya. Yang Belum 10 tahun lagi. Baik, dikira kote. yang orang dari 10 tahun, Orang yang baru kurang dari 1 tahun, yang baru sebulan, baru pulang kampung berarti. Baik, semoga yang udah lama di Hong Kong rezekinya berkah Amin. dan menjadi teladan bagi yang baru-baru. Amin. Yang baru setahun di Hong Kong, semoga Allah berikan kalian kekuatan, kesabaran, dan dijauhkan dari segala keburukan selama di sana. Tadi ada doa yang dari Bunda Doris yang bikin saya agak kaget. Semoga yang suaminya selingkuh cepat sadar. Emang banyak ya? Banyak. Aku mana Ustaz? Dalam kita ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah sini operator. Hebat kan operatornya ibu-ibu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat operator. Soalnya saya kemarin di Indonesia bilang ke teman-teman IO saya ya, di Hong Kong tuh kalau ngomong capek karena soundnya tuh berat banget. Tapi ini surprise, suara soundnya enak banget. Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, para pahlawan, para pejuang keluarga, para pahlawan Indonesia yang ada di Hong Kong. Seperti judul yang hari ini diberikan kepada saya oleh Bunda Doris tentang mencari tujuan hidup. Karena perempuan yang hebat bukan hanya mereka yang bisa menikmati hidup dengan kebebasan. Bebas ngelakuin apa aja, bebas kemana aja, bebas berpakaian apa aja, bebas makan apa aja. Bukan itu perempuan yang hebat. Karena kalian sekarang ada di negeri yang penuh dengan ujian. Tidak semua makanan bisa kalian makan. Tidak semua jajanan bisa kalian beli. Tidak semua minuman bisa kalian minum. Tidak semua daging bisa kalian masak. Kalian ada di negeri dan hidup bersama orang yang tidak mengenal agama. Sehingga kadang untuk sholat itu nggak semudah di Indonesia. Di sini kalian nggak pernah dengar suara azan, apalagi suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik, nggak pernah dengar di sini. Jadi kangen pastikan suara itu ya. Di sini orang nggak paham tentang muslimah itu harus berhijab, sehingga hijab ada jadi tantangan sendiri dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia kita berhijab itu punya banyak teman, walaupun sama-sama panas, tapi nyaman karena banyak teman yang berhijab. Bahkan orang olahraga aja sekarang main padel aja berhijab. Tapi di sini berhijab itu banyak tantangannya, karena banyak orang yang belum paham, mungkin sekali-kali dilirik sama orang lain dengan cara yang aneh gitu, atau malah jadi kayak penghalang kita dalam aktivitas. Di dapur berhijab, di rumah majikan berhijab. Beda kalau kita di Indonesia pulang ke rumah keluarga, jadi nggak perlu berhijab. Di sini berhijab kecuali di dalam kamar.
Artinya dalam kondisi kayak gini, menjadi seorang perempuan yang bebas itu mungkin lebih mudah. Gak mikirin hijab, gak mikirin makanan halal, gak mikirin pergaulan. Di sini gak ada orang tua, gak ada pasangan, gak ada anak, gak ada saudara yang ngawal. Jadi kalau mau bebas, bebas aja. Tapi apakah itu tujuan kita menjadi seorang hamba Allah? Apakah itu hakikat menjadi seorang muslimah? Apakah ketika kita bebas melakukan apa aja, hidup kita itu lebih baik daripada dibatasi oleh syariat? Maka hari ini saya pengen menyemangati teman-teman yang ada di Hong Kong khususnya sebagai minoritas, terus juga dengan tantangan pekerjaan di rumah yang kalian itu bukan mahram kalian, sehingga kalian harus tetap berhijab kecuali dia adalah perempuan. Kalau laki-laki, kalian harus tetap menutup aurat, kalian masak menutup aurat. Apa motivasi agama dalam kita melakukan semua ini sehingga kita bisa menjadi muslimah yang istiqomah? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Laki-laki yang sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna itu 4. Yang pertama adalah Asiyah bintu Muyazin atau Asiyah istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid atau Khadijah istri Rasulullah. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah, Fatimah anak Rasul. Sehingga kalau kita ingin menjadi perempuan hebat, kalau kita ingin menjadi perempuan yang selama hidupnya itu punya value, dalam bahasa kerennya disebut dengan high value woman, perempuan dengan value tinggi. Karena kalau perempuan itu value-nya tinggi, atau di sisi Allah dia punya derajat yang tinggi, maka Allah juga akan memperlakukan dia di dunia dan di akhirat dengan standar yang tinggi. Kan kita memperlakukan seseorang itu tergantung value-nya kan. Orang yang kalau ngomongnya nyablak itu apa ya bahasa Jawanya? Jeplak. Asal jeplak. Asal gitu. Ngomong asal, nggak ada santun-santunnya. Terus orangnya itu suka ngomongin orang lain, suka ikut gibah-gibah klub. Terus dia juga nggak menjaga aurat, nggak menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Itu kan dia berarti kita sama dia juga jadi nggak terlalu sungkan, jadi asal gitu. Kita juga kalau meledekin dia nggak pernah merasa khawatir gitu. Kenapa? Karena standarnya ya segitu. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang ngomongnya santun, pemilihan kata-katanya itu khusus, orangnya juga dalam bergaul menjaga diri, menjaga batasan aurat, dia juga punya hal-hal baik, amal-amal soleh dalam kesehariannya, kita pasti akan hati-hati sama dia. Kita juga akan menghormati dia. Ya kayak kita ketemu ulama, kita ketemu guru, kita ketemu kiai, habaib, ustadz, karena mereka orang-orang yang punya value, karena mereka orang-orang yang punya nilai di mata Allah, kita juga memperlakukan mereka tuh beda sama kita memperlakukan orang biasa. Itu manusia aja kayak gitu, apalagi Allah. Jadi kalau kalian pengen Allah memperlakukan kalian dengan standar yang beda, maka balik lagi ke kalian tuh harus bikin standar untuk diri sendiri. Saya tuh mau jadi perempuan yang kayak gimana? Perempuan yang asal-asalan, yang bebas, yang bisa apa aja, atau perempuan yang punya standar? Gak semuanya saya lakukan, gak semuanya saya ambil, gak semuanya saya mau gitu. Karena saya punya standar. Sehingga kalau kalian mau apa aja, ngambil apa aja, ngelakuin apa aja, nanti standar kalian rendah. Ketika standar rendah, Allah juga akan memperlakukan kalian sesuai dengan standar yang kalian mampu. Tapi kalau standar kalian tinggi, Allah juga akan memperlakukan kalian dengan standar yang tinggi. Diberikan rezeki yang terbaik, diberikan keluarga yang terbaik, diberikan
kehidupan yang terbaik. Nanti kelak di akhirat diberikan surga yang terbaik. Itu karena standarnya tinggi, dan itu kita yang bangun, teman-teman. Bukan sekedar gift, bukan sekedar dikasih sama Allah, bukan sekedar lahirnya udah kayak gitu, bukan. Ini bukan turunan, ini pilihan. Ada orang yang keturunan Nabi, keluarga Nabi, tapi standarnya rendah. Siapa dia? Abu Lahab. Siapa dia? Anaknya Nuh. Siapa dia? Istrinya Lut. Siapa dia? Ayahnya Ibrahim. Mereka itu kan semuanya keluarga Nabi, tapi mereka memilih standar yang rendah sehingga hasilnya jadi rendahan. Abu Jahal itu, kalau misalnya teman-teman nanti ada rezeki umroh ya, ada satu tempat di Madinah, itu kuburan diyakini sebagai kuburannya Abu Jahal. Karena setelah perang Badar, Abu Jahal kan dikuburin satu kuburan rame-rame sama orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Itu diyakini kawasan itu adalah kuburannya Abu Jahal. Dan orang-orang yang pernah ke sana, saya belum pernah sih, tapi saya dapat testimoni dari teman-teman ustaz-ustaz yang pernah ke sana. Itu tuh dari jarak sekian itu udah baunya tuh kayak bau busuk gitu, kayak bau kayak bau buang angin. Jadi dari jarak sekian ada aroma yang tidak enak gitu dari arah kuburan tersebut. Makin dekat makin gak enak, makin dekat makin bau. Udah gitu orang yang ke sana nggak ada yang mendoakannya, semuanya datang ke sana untuk merendahkan, untuk menghina, untuk mencela. Semua yang datang ke sana itu pengen bilang ke Abu Jahal, mampus kamu, dasar kamu, orang yang hina, bla bla bla, mengumpat di sana. Jadi kalau kalian butuh mengumpat yang dibolehin, ya udah datang aja ke sana. Karena kalau mengumpat dalam keseharian kan nggak boleh. Laknatullah alaih gitu, Allah melaknat kamu gitu. Sama kayak kalau kita nyebut nama mereka itu laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih, Abu Jahal laknatullah alaih, kan gitu kan? Kenapa dia direndahkan? Walaupun Fir'aun itu adalah raja yang berkuasa di sepertiga bumi, tapi kok dia rendah? Karena dia memilih standar rendah. Jadi value hidupnya itu rendah walaupun dia raja. Haman itu pejabat tapi rendah. Korun itu orang kaya raya, pengusaha, tajir, konglomerat, tapi rendah. Namrud itu raja yang menguasai hampir lebih dari setengah bumi, tapi rendah gitu. Namrud lebih luas kerajaannya daripada Firaun, lebih tinggi kekuasaannya daripada Firaun, tapi rendah. Bahkan matinya aja gara-gara seekor nyamuk gitu. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang secara keturunannya keturunan orang mulia, secara jabatannya tinggi, secara kekayaannya berlimpah, tapi kenapa mereka hidupnya penuh dengan kerendahan? Setiap orang menyebut nama mereka menyebut dengan sebuah celaan, laknatullah, laknatullah, laknatullah. Karena selama hidupnya mereka memilih value atau standar yang rendah. Berhijab itu standar tinggi itu. Kenapa saya bilang standar tinggi? Karena kita paham betapa berharganya aurat kita. Kalau kita membuka hijab berarti kita ngerasa aurat kita gak berharga. Ya boleh siapa aja lihat lah. Orang, rambut saya mah siapa aja boleh lihat kok. Berarti kita tidak menghargai rambut kita. Lengan saya siapa aja boleh lihat. Berarti kita tidak menghargai lengan kita. Bahkan sampai ada yang saya boleh siapa aja lihat. Berarti kita gak menghargai kaki kita. Karena kita gak menghargai diri sendiri. Kenapa kita menuntut Allah menghargai kita? Coba. Kan gak fair. Kita aja gak pernah menghargai diri kita sendiri, tapi kita minta Allah menghargai kita, orang menghargai kita. Gimana orang akan menghargai kita sementara kita bahkan gak menghargai diri sendiri? Tapi kalau kita berhijab, menutup aurat, kita ngerasa kaki saya ini berharga loh, yang bisa melihatnya itu gak semua orang. Lengan saya ini berharga, yang bisa melihat gak semua orang. Rambut saya ini berharga, leher saya ini berharga, yang bisa melihat gak semua orang. Yang bisa melihat hanya orang-orang istimewa yang saya pilih. Orang tua saya, saudara saya, pasangan halal saya, anak-anak saya, cuma mereka yang bisa melihat. Dan yang paling saya pilih adalah pasangan saya yang bisa melihat seluruhnya. Yang lain nggak bisa melihat seluruhnya juga, walaupun ayah, saudara, anak sekalipun. Artinya saya punya harga diri dalam konteks hijab, dalam konteks syariat, dalam konteks akidah, dalam segala hal kita punya standar sebagai muslimah.
Makanya orang-orang yang punya standar tinggi kayak Khadijah, Fatimah, Maryam itu bahkan gak pernah disentuh laki-laki. Ketika dibilang sama malaikat Jibril, kamu akan punya anak, apa jawaban Maryam? Bagaimana saya akan punya anak? Walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Bahkan aku gak pernah disentuh sama laki-laki, dan aku tidak pernah berbuat jahat atau berbuat hina seperti perzinahan. Bagaimana aku akan punya anak? Itu kan sebuah sinyal betapa menjaga dirinya Sayyidah Maryam. Disentuh aja enggak. Walaupun bersalaman dengan laki-laki ini ada ikhtilaf di antara ulama. Kalau saya mengambil pendapat nggak boleh, tapi kalau ada kiai yang berpendapat boleh, udah respect. Tapi masing-masing punya pendapat. Sehingga kenapa saya nggak mau foto sama perempuan? Bukan saya sombong, bukan saya sok keren, bukan saya apa. Karena saya pengen ngasih contoh ya. Sama ulama itu kalau laki-laki yang penting bukan fotonya, yang penting doanya, yang penting ilmunya. Jadi jangan berlomba-lomba foto sama ustadz, karena bukan itu yang paling penting. Kalau ketemu ustadz, ketemu kiai yang berlomba-lomba cari ilmunya, berlomba-lomba minta doanya kan gitu kan. Bukan berlomba-lomba, aku udah foto lo sama kesalahan asli gitu. Itu gak penting. Lagian foto sama saya tuh nanti malah jadi fitnah. Oh yang ketiga, oh yang keempat, kan jadi fitnah ya. Kenapa coba? Kenapa? Gak ada manfaatnya. Sehingga saya kalau mau foto sama jamaah biasanya tuh harus ditemani oleh istri atau ada laki-laki yang menemani biar gak berdua. Kenapa? Ini standar saya. Tapi saya menghargai kalau ada kiai ustadz yang mau foto sama jamaah, nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Tapi masing-masing kan tadi punya standar. Saya punya standar, beliau punya standar. Standar saya adalah saya tidak foto sama jamaah. Saya kalau chat, saya nggak mau hahaha ini. Tanya sama Bunda Nuris, ada nggak saya kirim-kirim emoticon yang aneh-aneh, atau kayak misalnya stiker, oke, gitu aja. Satu-satunya emoticon paling ya udah gitu aja standar. Artinya kita punya standar. Dan 4 perempuan yang saya sebutkan dalam hadis tadi semuanya high value woman, perempuan-perempuan yang punya standar tinggi. Jangan sampai kita berpikir gini teman-teman, kalau saya jual mahal, kapan saya nikah? Justru salah. Kalau kalian jual murah, berarti gimana kalian berharap dapat suami yang mahal? Gitu kan? Kalau kalian jual murah, gimana dapat suami yang high value person, high value man, laki-laki yang standar tinggi. Laki-laki yang standar tinggi itu nggak mau sama yang biasa, maunya yang sama yang luar biasa, yang punya kelebihan, dan kelebihan itu nggak harus selalu fisik. Saya sebagai laki-laki, kalau boleh mewakili laki-laki yang lain, standar kita bukan cuma fisik, kenyamanan, dia bisa dipercaya, dia punya keistimewaan tertentu, misalnya amal solehnya kah, mungkin ilmunya kah, mungkin proyeknya kah, mungkin apanya kah, karakternya, akhlaknya. Jadi kalau kalian pengen laki-laki itu, ini buat yang masih jomblo ya, buat kalian yang pengen punya pasangan hidup yang standarnya tinggi, ya udah bikinlah set standar kalian itu yang tinggi juga. Jangan sampai kalian pengen punya pasangan yang standar tinggi tapi kitanya standarnya rendah. Dekat sama siapa aja, semua orang jadi intimate, pacarnya banyak, makannya banyak, gitu kan? Gimana mau punya pasangan yang standar ini? Makanya keempat perempuan yang ada dalam kisah tadi, dalam hadis tadi, semuanya adalah high value woman, perempuan dengan standar tinggi. Ustaz, kenapa perempuan standar tinggi itu suaminya Fir'aun? Kata Ustaz, kalau standar tinggi suaminya keren. Itu kan ujian, bukan suami. Kalian tahu siapa suaminya Asia? Asia itu gak nikah di bumi, dia hanya diuji sama Fir'aun. Dia nikahnya di surga. Ulama ikhtilaf, tapi saya gak akan menyebut siapa. Yang jelas di surga Asia itu nanti suaminya Nabi. Entah Nabi yang mana, mungkin Nabi Yusuf, mungkin Nabi yang belum sempat menikah tapi udah wafat, yaitu Nabi Yahya, yang dibunuh gara-gara menolak cinta seorang putri raja.
gara-gara putri raja itu tidak mau menerima ajaran Nabi Yahya, terus ditolak cintanya. Padahal kalau dia terima cintanya, mungkin Yahya jadi raja, mendapatkan kekuasaan, harta yang sangat banyak, putrinya juga cantik. Ditolak gara-gara dia kufur kepada Allah. Akhirnya gara-gara patah hati, si putri raja ini memesan kepala Yahya sebagai hadiah ulang tahun. Ketika Nabi Yahya sedang sujud, dipenggal kepala Nabi Yahya sama Bani Israel. Selain ayahnya digergaji, dibelah, anaknya dipenggal. Itu di antara dua nabi yang pernah dibunuh sama orang-orang Bani Israel. Ada banyak nabi yang dibunuh sama mereka. Jadi kalau anak-anak di Gaza dibunuh sama mereka itu nggak ada apa-apanya. Nabi aja dibunuh, bukan anak kecil, nabi dibunuh. Yahya, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain. Artinya sebagian besar ulama berpendapat Asia itu adalah istrinya seorang nabi kelak di surga. Dia akan menikah di surga, tidak di dunia. Jadi tetap dikasih pasangan dengan high value person. Bisa jadi Nabi Yahya, bisa jadi Nabi Yusuf, bisa jadi siapa, Allah alam. Yang jelas para nabi kan jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Yang wajib kita kenal 25. Bahkan Nabi Khidir aja nggak masuk dalam 25. Ikhtiaro. Karena Nabi Khidir juga terkenal, Nabi Daniel juga terkenal. Nabi Daniel yang bersama dengan matahari nggak terbenam. Matahari mau terbenam nggak boleh terbenam dulu. Kenapa? Belum sholat asar. Gara-gara apa belum sholat asar? Gara-gara perang. Lagi berdakwah, lagi berperang, saking sibuknya nggak sempat sholat asar, udah mau terbenam, mau maghrib, ditahan dengan izin Allah supaya sholat asar dulu. Begitu beres sholat asar baru terbenam. Ini Nabi Daniel yang kita jarang dengar juga. Ada Nabi Syama'un yang kita kenal dengan istilah Samson. Nabi Syama'un yang sangat kuat, perkasa. Kita mengenalnya dengan istilah Samson. Padahal Samson itu adalah Syama'un. 124.000 nabi. Allah alam siapa di antara mereka. Yang jelas Asia itu bukan istri Firaun. Firaun itu cuma ujian dalam kehidupan pribadi Asia selama di dunia. Tapi kan kita hidup bukan cuma sekali. Kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan Asia kurang beruntung gara-gara dia terlalu high standar malah diujinya dengan Firaun. Enggak. Maryam juga meninggal nggak punya pasangan. Siapa nanti suaminya? Allah alam, para ambil. Khadijah, karena dia high value woman, walaupun 2 kali menikah, 2 kali gagal, yang pertama meninggal, yang kedua bercerai, tapi dia tetap menjaga kehormatan. Gak pernah Khadijah jadi janda yang membuat masalah. Semua cowok-cowok di kota Mekah tuh jadi kayak GR gara-gara nikah Khadijah, Velocity misalnya. Gak ada yang kegeeran gara-gara Khadijah chatnya terlalu intimate, gak ada. Dijaga sama Khadijah. Tapi pas usia beliau 40 tahun, yang secara logika cewek 40 tahun itu udah susah ya, dapat pasangan, ternyata justru pasangannya lebih muda 15 tahun daripada beliau. Udahlah pasangan yang sempurna, pemimpin para nabi, good looking, act of service, soft spoken, tajir lagi. Nikah sama Nabi 10 miliar. Gara-gara apa? Besok mahar kita 15 miliar. Amin. Ini pesan pertama teman-teman. Jadi kita bersyariat, kita beribadah kepada Allah itu karena kita punya standar dalam hidup kita. Kita bukan orang yang sembarangan. Itu bedanya muslimah sama yang bukan muslimah. Kalian punya standar. Orang lain mungkin standarnya beda. Mungkin standar mereka materi, standar mereka kesenangan. Asal bisa bersenang-senang, udahlah yang simpan. Asal bisa kaya, yang penting dia kaya. Mau dia umurnya 80 tahun, yang penting kaya raya gitu. Itu kan standar orang-orang di luar sana ya. Sementara muslimah standarnya bukan itu. Standarnya Allah, standarnya syariat. Kalau dia orangnya solih, apalagi tajir. Kalau dia orangnya solih dan tajir gitu ya. Kalau dia orangnya ganteng, berlutut dan baik dan lembut dan segala macam, ya udah. Walaupun soal yang lainnya misalnya kayak hartanya atau apa, itu kan relatif. Intinya adalah nomor satu adalah solih atau solih. Itu standar. Untuk diri sendiri, syariat. Saya punya standar. Saya nggak mau pacaran, saya maunya ta'aruf. Dan ta'aruf itu bukan pacaran yang islami, karena dia nggak intimate. Dia benar-benar cari tahu tentang orang tersebut, bukan dekat. Ta'aruf itu nggak pernah dekat.
Kalau ada yang bahasanya saya lagi ta'aruf terus dekat sering chat, telepon malam-malam, bangun tahajud dan segala macam, itu bukan ta'aruf, itu pacaran dengan modus Islam. Padahal bukan ta'aruf. Sehingga kalau kalian memiliki standar value yang tinggi dalam hidup, Allah juga akan memperlakukan kalian dengan value-value yang tinggi, dengan standar-standar. Saya kenal beberapa orang temannya. Kita segeng. Ada satu teman saya, cowok, itu tuh kalau dia ada di tengah-tengah kita tuh jadi jaga sikap. Tadinya kita kan agak masalah gitu, karena geng kan dari sejak SMP udah bareng, SMA bareng. Jadi kalau kita udah lagi ngobrol tuh santai-santai aja, nggak usah terlalu jaim lah. Nggak ada ustad-ustadan di situ. Saya juga jadi nggak ustad kalau di situ, biasa aja. Jadi bercanda, ledek-ledekan, apa, ngomong apa. Tapi begitu dia datang, kita jadi berubah suasananya. Jadi punya standar gitu. Jangan ngomong itu ada dia. Jangan lupa kalau ada dia. Tadinya teman saya ada yang ngerokok. Walaupun saya nggak ngerokok, dia enak aja ngerokok depan saya. Tapi begitu datang teman yang satu ini, yang sama-sama nggak ngerokok juga, dia jadi langsung matiin ngerokoknya. Padahal ada saya, dia masih ngerokok. Walaupun dia tahu saya nggak ngerokok, tapi begitu datang teman yang satu ini, dia matiin rokoknya. Kenapa? Nggak enak ngerokok di depan dia. Kok di depan saya enak? Berarti kan standar saya nggak sebagus dia. Gak enak kalau bercanda berlebihan, ketawa terbahak-bahak di depan dia. Oh, di depan saya enak. Berarti itu setiap orang itu kan punya standar, dan dia itu bukan jaim, dia tetap asik kok gitu. Dia tetap membaur kok sama kita, dia nggak galak kok sama kita, dia nggak ngejudge kita kok gitu. Cuma memang secara personality dia itu punya standar, sehingga kita tuh jadi ngikut standar dia. Tiba-tiba kalau ada dia kita jadi soleh. Karena ada orang gitu kan, yang menginfluence kan, yang mempengaruhi orang sekitarnya. Kalau ada dia kita ikut jadi soleh. Ada dia kita jadi tiba-tiba buka mushaf. Ada dia tiba-tiba kita ngomongnya tentang ilmu, bukan lagi ngomongin tentang orang lain. Tadi ngomongin tentang film, tentang orang lain, tentang majikan, tentang apa. Sekarang tiba-tiba ngomongin ilmu, ngomongin tentang hal-hal yang bagus gitu. Kenapa? Karena dia punya pengaruh itu. Sama kayak ada orang yang kalau kita dekat dia pasti ngomonginnya bisnis. Kan semua orang tuh ada topiknya. Ada orang kalau dekat dia enaknya ngomongin gosip. Ada orang yang kalau dekat dia enaknya ngomongin tentang makanan. Asal dia datang langsung keinget banyak makanan tuh. Ya ngomongin rawon lah, ngomongin asam-asam lah, garam asam lah, ngomongin terasi, ngomongin rujak cingur apa. Pokoknya kalau ada dia keinget banyak sekali makanan. Karena standar dia standar makanan. Dan nyambung gitu. Tapi kalau sama dia ngomongin tentang misalnya kerjaan, nggak nyaman. Karena standar dia bukan kerjaan. Ada orang yang kalau ketemu dia ayo, saya pusing. Gosip tentang temen, ada aja bahan gosip. Jadi seru kalau ngomongin gosip, tapi kalau ngomongin kuliner dia agak kurang nyambung. Itu standar. Kira-kira kalau kalian datang dalam sebuah perkumpulan, mereka akan ngomong apa sama kalian? Kalau kalian secara personal ketemu orang, topik apa yang paling sering orang ngomong dengan kalian? Kalau topiknya adalah kuliner, berarti kalian adalah konten kreator kuliner. Kalau topiknya juga berarti kalian ratu. Kalau topiknya hiburan, berarti kalian lokasi. Kalau topiknya agama, berarti kalian kita masih jauh sayang. Kalau topiknya kerjaan, berarti kalian berjuang. Kalau topiknya bisnis, berarti kalian berusaha. Tergantung, dan itu kan bukan hanya tentang baik dan buruk, tapi tentang identitas kita, personality kita. Oh. Setelah kemarin jadi Sekarang pakai mana di pakai mau? Guru. Ini maksudnya pada kesenggol apa ini?
bersaing. Jadi kita nih kalau mau tahu diri kita sendiri, salah satu cara tahunya adalah kira-kira kalau kita lagi duduk sama orang, ketemu sama orang itu, orang menyesuaikan topik ke arah kita, kira-kira topiknya apa? Kecuali kita yang menyesuaikan ya. Kalau kita yang menyesuaikan berarti kan dia, standar dia. Kalau pakai standar kita, kira-kira apa yang diomongin? Itulah diri kita. Dari situ nanti kalian akan tahu Allah memperlakukan kalian kayak gimana. Gak harus satu sih standarnya. Kadang yang ngomongin tentang kerjaan, kadang tentang perjuangan hidup. Misalnya, asal ketemu sama kamu, orang curhat, berarti kamu adalah seorang pendengar yang baik, teman yang baik, dan dipercaya punya pengalaman yang banyak. Itu standar kamu. Karena mereka pengen dinasihatin, mereka pengen dengar pengalaman kamu kok bisa survive, kok bisa berjuang, kok bisa sabar, kok tahan, kok gendengnya loh. kamu lalui saat ini. Sikil. Jadi curhat, pengen membandingkan cerita mereka dengan cerita kamu. Berarti kamu punya standar. Sama dia makin turun apa? Tapi kalau kita datang ke satu kumpulan, gak ada yang mau Memiliki kakinya. mengikuti standar kita, berarti memang kita punya standar. Kan kadang gitu ya, kita kalau Tipe yang jaga orang makin juga, turun orang sama ngomongin ngomong. apa yang sesuai standar kita. Dia langsung pijar, Kalian pindah ke standar, belum punya high value, masih standar-standar biasa aja. Itulah rahasia kemuliaan 4 perempuan yang ada di dalam hadis tadi. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Keempat perempuan yang tadi, selain mereka punya standar yang tinggi sebagai muslimah, sebagai orang yang bersyariah, sebagai orang yang menuntut dan membatasi diri, rahasia kemuliaan mereka yang kedua adalah semua mereka diuji. Empat-empatnya kita baca kisah ujian yang berat. Yang satu diuji dengan suami yang jahat, yang satu lagi diuji dengan suami yang banyak amanah. Tembak nanti Mbak. Yang satu Asia diuji dengan suami yang jahat, suami yang durhaka, suami yang galak, suami yang temperamen, suami yang otoriter, suami yang menyiksa. Sedangkan yang satu lagi diuji dengan suami yang banyak amanah, suami yang dikasih tugas oleh Allah yang luar biasa berat sehingga dia harus berkorban untuk suaminya, harus mendukung suaminya total. Khadijah. Yang satu lagi diuji dengan suami yang miskin, yang nggak memberikan nafkah yang cukup, suami yang sederhana tapi sayang sama dia, orang yang soleh hanya tidak punya apa-apa. Fatimah. Yang satu lagi diuji malah nggak punya suami, gitu kan? Harus merawat anak sendiri, single parent, single mom. Kalau bahasa sekarang mungkin janda ditinggal meninggal, janda ditinggal cerai, dia harus berjuang sendiri, dia ke Hongkong demi bisa nyekolahin anaknya di kampung, ditinggal sama orang tuanya. Itu berarti Maryam. Artinya ada satu kesamaan di antara 4 perempuan ini, teman-teman. Apa kesamaannya? Mereka semuanya diuji. Gak ada yang mudah hidupnya. Semuanya diuji. Tinggal kita coba refleksi, kira-kira kita mirip yang mana nih? Ujian kita tuh yang jenis apa? Diuji dengan pasangan yang jahat, atau diuji dengan pasangan yang kurang, yang miskin, yang sederhana, atau diuji dengan pasangan yang banyak banget amanah sehingga kita harus ikut berjuang bersama dia, sehingga ketika dia dapat resiko kita ke bawah-bawah. Mungkin suaminya seorang pejabat, tapi pejabat yang adil, yang soleh, yang jujur, malah dimanfaatin, dikerjain, dijadikan kambing hitam, sehingga kita juga ikut dikorbankan, harta kita diambil, bla bla bla, kan banyak yang kayak gitu. Atau diuji dengan justru harus hidup sendiri, menanggung keluarga, menanggung anak, menanggung orang tua, harus berjuang jauh-jauh ke Hongkong. Yang mana di antara ujian ini? Bisa 1, bisa 2, bisa 4-4-nya. Tapi yang pasti perempuan yang hebat itu 4-4-nya memiliki kehidupan yang berat. Jadi bukan kalian aja. Jangan sampai kita berpikir, ya Allah, kenapa cuma saya? Bukan kalian aja. Kalian tuh punya teladan, punya idola yang sama-sama diuji dengan ujian yang berat. Semoga ketika kalian sabar seperti sabarnya mereka,
kelak di akhirat disatukan bersama mereka. Karena kan manusia itu di akhirat itu akan disatukan sesuai dengan ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtat itu artinya kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini tergantung amalnya. Kalau yang sombong, yang suka bawa kayu bakar, apa arti bawa kayu bakar? Ngomporin orang di mana-mana, nyebarin fitnah. Berarti dia nanti kelompoknya siapa? Ummu Jamil, bukan pedagang kompor. Berarti kelompoknya sama Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, hammalatul hatab, pembawa kayu bakar dalam api neraka. Kenapa? Kemana-mana ngomporin orang, namimah, adu domba, fitnah, bikin konten palsu. Ini kelompoknya Ummu Jamil. Ada juga yang kelompoknya misalnya suka mengkhianati suami, diam-diam dia di luar itu bikin maksiat. Berarti kelompoknya siapa? Istri Nabi Lut, yang dia tuh menghubungkan laki-laki yang suka sama laki-laki, bayar sama dia nanti dikasih barang yang bagus. Itu istrinya Nabi Lut. Atau yang durhaka sama orang tua, kelompoknya anak Nabi Nuh. Atau ayah yang sangat jahat sama anaknya, kelompoknya ayah Nabi Ibrahim. Atau yang baik-baik juga banyak, para anbiya, para salihin, manusia kelak di akhirat yang kelompok-kelompokan. Jadi kita tuh nggak pernah sendiri dalam hidup di dunia. Kita tuh ada golongannya. Kalau kalian lagi diuji, tinggal kalian pilih golongan siapa yang kalian pengen bareng dengan mereka kelak di akhirat. Dan insya Allah di dunia pun akan diberikan pertolongan oleh Allah seperti Allah berikan kepada golongan itu. Siapa pemimpin golongan kalian? Saya misalnya sebagai seorang dai, pemimpin golongan saya adalah misalnya kalau di antara selain para nabi, di antara para sahabat, saya sangat terinspirasi dari Muaz bin Jabal, seorang sahabat yang berdakwah ke Yaman, berdakwah ke Damaskus dengan ilmunya, dan dia masih muda, sampai dakwahnya anak-anak muda misalnya. Ya udah, berarti saya akan belajar dari Muaz bin Jabal, sahabatnya, kreativitasnya, dan seterusnya. Nah sekarang kalian lagi mengalami kehidupan yang mirip siapa? Berarti itulah golongan kalian. Insya Allah pertolongan yang Allah berikan kepada pemimpin golongan itu juga pertolongan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita nggak pernah sendiri dalam kisah hidup kita, teman-teman. Saya ulangi, kita nggak pernah sendiri dalam kisah hidup kita. Jadikan status. Kita nggak pernah sendiri dalam kisah hidup kita. Ada Asia, ada Khadijah, ada Maryam, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada banyak nama-nama. Asma bintu Umais, Asma bintu Abi Bakrin, ada Halimatus Sa'diyah yang membantu seorang bayi dengan kemampuan dia sebagai ibu angkat. Ada Aminah, ada Abdullah, ada banyak nama-nama hebat. Kita tidak pernah sendiri dalam kisah hidup kita. Kita adalah salah satu di antara golongan-golongan baik atau buruk. Ashtatan. Nah, salah satu kesamaan di antara 4 wanita hebat ini, selain juga nanti ada, sebetulnya ada Aisyah, ada nama-nama yang lainnya, Hafsah, hebat-hebat semua lah. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka semua. Mereka itu semuanya diuji. Ujian mereka itu berat-berat, tidak ada yang ringan. Tapi mereka semuanya sabar. Asia sabar sampai akhir hayatnya. Maryam sabar sampai akhir hayatnya, jadi single parent. Khadijah sabar sampai akhir hayatnya, jadi support system. Sampai meninggalnya nggak punya apa-apa, jatuh miskin. Fatimah sabar sampai akhir hayatnya, meninggalnya juga dalam keadaan kesusahan. Dan dia adalah keluarga Nabi pertama yang menyusul Nabi setelah Nabi wafat. Putri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi wafat. Artinya semua mereka susah. Bahkan Aisyah, anak orang kaya, bapaknya Abu Bakar yang kaya raya, tapi setelah menikah dengan Rasulullah hidupnya juga sederhana. Kenapa sederhana? Karena berjuang bersama Rasul. Semua mereka adalah orang-orang yang diuji. Sehingga selain menjadi seorang perempuan yang punya standar tinggi, bersabarlah jika Allah
memberikan kalian ujian itu artinya Allah lagi mau mengangkat derajat kalian dan memasukkan kalian ke dalam salah satu golongan orang-orang yang istimewa. Nanti Allah akan memperlakukan kalian seperti Allah memperlakukan mereka semuanya. Bagaimana Allah memperlakukan Asia? Asia itu memang kalau kita lihat dari kacamata kita disiksa kan? Dengan cara diikat tangannya, diikat kakinya, lalu dipalu. Kayak disalib gitu. Dipalu di mana? Di pohon korma. Sama Firaun. Sampai kehausan, kelaparan, pendarahan, kemudian dengan luka-luka di tubuhnya yang sangat banyak, bekas tombak, bekas panah, bekas cambuk, bekas dilempari batu, bekas dibakar, semua ada di tubuhnya. Tapi yang luar biasa, dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia meninggal dalam keadaan tersenyum? Karena Allah angkat sakitnya sejak dia masih di dunia, diganti dengan keindahan dan kenikmatan dia melihat surga secara live melihat surga, bukan record, bukan AI, benar-benar melihat surga langsung. Kenapa bisa melihat Ustaz? Karena Allah beri dia basirah, pandangan yang menembus batas. Bahasa sederhananya dibuka hijab. Dibuka hijab itu artinya dikasih basirah, dikasih pandangan yang bisa menembus batas jarak, batas dimensi waktu, bisa langsung melihat surga live, bukan hanya dengan matanya, dengan hidungnya, dengan telinganya, dengan kulitnya. Dia ngerasa surga, bukan cuma dilihat, dia ngerasa aroma surga yang harum, dia mendengar suara nyanyian surga yang indah, dia merasakan angin-angin surga yang melai kulitnya, dia rasakan surga secara langsung, walaupun dia sedang disiksa di kebun atau di pohon korma. Sehingga dicabut rasa sakitnya, diganti dengan kenikmatan. Artinya orang yang diuji gak selalu orang yang paling menderita. Menderita ataupun bahagia itu bukan tentang ujian, tapi tentang rasanya. Dan rasa itu tergantung apa yang dia dapatkan. Kalau Allah kasih dia kebahagiaan, orang susah pun bisa bahagia. Kita menyaksikan banyak banget kan syahid-syahid di Palestina yang meninggalnya masih tersenyum. Senyumnya itu bukan senyum biasa, senyumnya itu lebar loh, sampai kelihatan gigi. Masa meninggal gini? Kita hidup aja susah kayak gitu. Ini meninggal kelihatan gigi. Apa yang dia lihat? Apa yang dia rasakan? Padahal kan meninggalnya bukan meninggal yang di atas kasur, apa misalnya sakit apa. Enggak, meninggalnya itu kakinya putus, meninggalnya tubuhnya hancur, meninggalnya kena bom, kena apa misalnya peluru. Tapi kok senyumnya tuh lebar sampai membuat wajahnya tuh ada garis-garis yang bukan garis biasa. Kalau orang yang nggak ada garisnya kan senyumnya gini aja, membuat senyum malah ekspresinya diam gitu, dingin. Ini enggak, kan ketarik saraf-sarafnya, berarti kan ada kesengajaan. Kok bisa dia tersenyum dalam keadaan sedang sakit keras sebelum dia ajal? Sakitnya juga sakit karena senjata. Berarti Allah cabut sakitnya, Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita nggak tahu apa itu. Karena itu adalah hal yang gaib. Cuma dia yang ngerasain. Tapi kita hanya bisa melihat dari ekspresinya. Mana ada orang sakit senang. Mana ada orang yang sakitnya sakit banget tapi senyum, nggak ada. Secara manusiawi, kecuali Allah ganti sakitnya dengan kenikmatan. Dan itu bukan hanya berlaku di akhir hayat, berlaku juga sama kita hidup. Ketika Allah menggolongkan kita bersama Asia, kalian boleh sakit, kalian boleh diuji, tapi hati kalian bahagia. Allah masukkan kebahagiaan dalam hati kalian. Karena saya pernah merasakan dua suasana ini. Saya pernah diuji dan hati saya gelisah. Saya pernah diuji tapi hati saya tenang. Apa bedanya dua suasana ini? Tergantung hubungan saya dengan Allah. Kalau hubungan saya dengan Allahnya lagi baik, ujian yang sama bahkan lebih berat, hati saya tenang. Tapi kalau hubungan saya dengan Allah tuh lagi gak baik, ibadahnya kurang, zikirnya kurang, maksiatnya banyak, maka ketika diuji dengan ujian yang bahkan lebih ringan, hati saya gelisah. Pikiran saya anxiety, overthinking, overworried. Kenapa? Karena hubungan saya dengan Allah gak baik. Itu aja jadi bukti bahwa
Dalam kehidupan di dunia aja teman-teman, suasana hati kita itu tergantung hubungan kita dengan Allah. Bukan tergantung ujian apa yang lagi dikasih ke kita. Ada dua orang yang dikasih ujian yang sama, tapi rasanya beda. Yang satu merasakan ketenangan, walaupun sambil menangis, walaupun sambil kecewa, walaupun sambil terluka, itu manusiawi, tapi hatinya tenang. Ada orang yang diuji dengan ujian yang sama, nangis juga, terluka juga, kecewa juga, tapi hatinya sangat gelisah. Dan kegelisahan itulah yang semakin menyakiti dia. Tiba-tiba jantung lah, tiba-tiba stroke lah. Itu kan gara apa? Gara-gara hati dan pikirannya. Bukan hanya gara-gara masalahnya. Karena ada orang yang dikasih masalah yang sama atau bahkan lebih berat, yang sampai kayak gitu. Saya nggak cerita aja. Sekarang saya lagi diuji. Ada ujian yang kalau pas saya cerita ke teman saya, dia kaget gitu. Terus dia bilang, kok kamu biasa aja sih? Bukan biasa aja. Saya percaya Allah yang ngasih solusi. Biar aja. Walaupun secara manusiawi saya menempuh jalur hukum, tapi secara spiritual, secara iman, ya Allah yang beresin. Karena saya kenal beberapa orang teman saya yang diuji dengan ujian kayak gini, setengahnya aja stroke teman-teman 2 tahun. Sekarang dia udah sampai biasa. Alhamdulillah saya masih sehat, masih bisa jalan-jalan ke Hongkong. Artinya kan tergantung suasana hati kita kan, bukan tergantung beban yang kita angkat kan. Emangnya orang yang kalian lihat senyum-senyum, ketawa-ketawa, jalan-jalan itu udah artinya hidupnya gak ada masalah? Banyak masalahnya. Cuman dia gak kayak kita. Yang kalau ada masalah, jadi pikiran, jadi sesek dada. Kenapa? Tergantung hubungan kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Siapa yang lapangin? Allah. Makanya ayat terakhirnya wa ila rabbika Allah, kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi kalau kita misalnya hubungannya nggak dekat dengan manusia, nggak dekat dengan Allah, terlalu banyak berharap sama manusia, nggak mungkin dada kita tuh jadi lapang. Itulah rahasia. Dia diuji, tapi dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia perempuan yang beriman kepada ajaran Musa. Sejak dia beriman, dia langsung menjadi perempuan yang soleh. Dia taat dengan agama Yahudi. Dia menjadi orang yang selalu mengingat Allah. Dia belajar terus, dia ta'lim terus. Walaupun dia disiksa, dia tersenyum. Sama kayak selain Asia kan di zaman itu kan ada Masyita kan. Masyita itu kan ujiannya ngeri banget tuh. Suaminya, anak-anaknya digoreng. Bukan dibakar, digoreng, dimasukin ke dalam minyak mendidih. Tinggal bayinya yang di dalam gendongannya. Tapi terjadi keajaiban. Sebelum dia masuk, tadinya kan bayinya mau masuk, terus dia nggak kuat lagi mau musyrik, mau murtad kan. Tapi bayinya bisa ngomong. Satu di antara 4 bayi yang bisa ngomong. Selain Isa, bayi Masyifah, 3 bayi yang bisa ngomong. Isa, Masyifah, ada satu lagi bayi dari perempuan yang dituduh, laki-laki yang dituduh berzina dengan perempuan hamil. Ada 3 cerita Islam, bayi bisa ngomong. Salah satunya bayinya Masyifah. Kenapa bayi ini bisa ngomong? Pertolongan Allah untuk menenangkan Masyifah. Jadi Allah punya banyak cara untuk menenangkan hamba-hambanya. Salah satunya dengan adegan ini bayi bisa ngomong. Bayi ini bilang, ibu yang rumah, jangan khawatir. Ada kakak-kakak sama ayah itu sudah nikmat hidupnya di surga Allah. Sekarang kita akan menyusul mereka. Ummah jangan khawatir, kita gak akan kesakitan lagi setelah ini. Allah akan menyelamatkan kita. Ummah jangan pernah ninggalin agama Allah. Akhirnya gara-gara kata-kata anak bayinya yang sangat lembut, manggil ibunya pun bukan ummi, ummah. Ada bahasa Arab itu kalau yang ummi, abi itu biasa. Kalau yang lembut itu abati dan ummah. Sampai ke Indonesia jadi mama. Abati jadi abah. Abati, abah. Gak cocok sih. Ummah, mama masih boleh. Ya ummah itu, wahai ibuku tersayang. Ya abati, wahai ayahku tersayang. Bayi itu bisa ngomong kayak gitu. Sehingga akhirnya Masyifah jadi kuat hatinya. Jadi tenang, gak lagi gundah, gak lagi takut. Langsung mereka berdua masukkan ke dalam minyak mendidih dan mereka juga syahid. Dan setelah itu makamnya harum
Bukan cuma harum sehari dua hari, sampai Nabi Isra Mi'raj masih harum. Karena itu kan zamannya Musa, entah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun sebelumnya. Tapi ketika Nabi Isra menuju ke Palestina kan lewat Mesir. Jadi dari Mekah, Madinah, Mesir, Palestina. Itu perjalanannya. Dari Mekah ke Madinah dulu, dari Madinah ke Mesir, dari Mesir baru ke Palestina. Itu Isra-nya. Nah ketika Rasulullah mau ngelewatin Tur Saina atau Mesir, Rasulullah mencium aroma yang sangat harum dari Mesir. Kata Rasulullah pada Jibril, ya ini aroma harum apa, wangi harum apa di atas negeri Mesir? Kata Jibril, itu adalah wangi dari kuburan keluarga Rasulullah. Udah sekian ribu tahun. Di masa hidupnya, Masih itu dikuatkan oleh Allah. Kita yang membaca kisahnya, kesannya yaitu disiksa gitu kan. Tapi kalau kita baca dari sudut pandang dia, ternyata waktu itu dia jadi kuat, jadi berani, jadi tenang. Begitu juga anak-anaknya yang lain dan suaminya. Kenapa? Karena Allah mengganti rasa di hatinya. Dari rasa disiksa menjadi rasa nikmat iman. Ini nih nggak bisa difahami kalau kita belum pernah mencobanya. Karena ini namanya rasa. Kita kan sering menilai orang itu dari apa yang dia alami, bukan apa yang dia rasakan. Karena kalau yang dia rasakan kan kita nggak bisa tahu. Kalau dia alami kita tahu, oh dia lagi banyak hutang, oh dia lagi sakit, oh dia lagi ditinggal pasangan, oh dia lagi keguguran, oh dia nggak punya anak. Itu kan pengalaman yang kita lihat. Tapi apa yang dia rasakan? Kita tidak tahu. Kalian nggak tahu apa yang saya rasakan sekarang, apa yang dirasakan keluarga saya sekarang. Karena itu rasa. Sehingga orang-orang bisa aja mengatakan kasihan dia, padahal kita biasa-biasa aja. Aduh nggak tega ya, padahal orangnya biasa-biasa aja. Sehingga salah satu pertolongan Allah untuk Asia yang diuji dengan suami yang jahat itu adalah Asia tersenyum dengan siksaan-siksaan suaminya. Apalagi kita nggak diuji seperti Firaun. Insya Allah kan suaminya bukan Firaun. Walaupun panggilannya mirip Fir, Mas Fir, Firman maksudnya. Tapi kan dia seorang Muslim, sholat, ngaji, cuman kadang-kadang galak, kadang-kadang nyebelin misalnya. Ya agak jauh lah dibandingkan Firaun. Kalau Asia aja diuji dengan Firaun bisa tersenyum, insya Allah kita dia bisa tersenyum. Syaratnya apa tadi? Syaratnya tergantung hubungan kita dengan Allah. Jadi bukan tergantung seberapa berat ujiannya. Itu pelajaran dari Asia. Ternyata perempuan hebat tuh bukan yang bebas ngelakuin apa aja. Yang perempuan gak pernah dikasih masalah, bukan itu yang hebat justru. Yang satu bebas gak punya standar, yang satu lagi bebas karena gak punya masalah, bukan itu perempuan hebat. Ternyata perempuan hebat itu justru yang punya standar tinggi, seolah-olah dihukum gitu dengan standarnya. Tapi dia nggak merasa dihukum. Yang kedua, perempuan hebat itu adalah perempuan yang justru diberikan ujian yang sangat banyak. Yang hidupnya seolah-olah tuh kayak nggak ringan gitu. Tapi justru mereka orang yang paling bahagia dibandingkan yang hidupnya nggak ada masalah yang berat. Mereka orang yang paling bahagia. Kita pengen ngerasain pengalaman rasa-rasanya mereka, pengalaman spiritualnya mereka, pengalaman hatinya mereka. Tapi saya ujian seberat Asia senyum, itu saya nggak ngerti gitu. Tapi saya tahu alasannya, cuma saya nggak ngerti karena belum sampai ke level itu. On the way lah, kasih riyadhah, isi latihan, dekatkan diri kepada Allah, sehingga kita akan diberikan rasa yang sama. Kan hidup itu pengen bahagia, bukan pengen bebas tapi rapuh. Ada loh orang yang bebas ya, mereka nggak punya standar tinggi tapi rapuh, dikasih ujian dikit pengen bunuh diri. Jepang itu kalau dikasih anak-anak Jepang, kebetulan anak saya sekarang di Jepang ya, jadi saya lumayan tahu lah budaya Jepang. Kemarin awal September, ini sekarang kita akhir September ya, awal September kemarin, ini tahun berapa? Oh, kayak rilis loro. Awal September kemarin, di Jepang itu ada fenomena bunuh diri yang lumayan banyak. Angka bunuh dirinya meningkat drastis. Kenapa? Karena banyak
bukan anak Jepang sih, orang Jepang, baik yang remaja maupun yang tua, depresi. Ada yang gara-gara masalah capek dengan kerjaan, ada yang gara-gara masalah hubungan, dan kalau yang tua rata-rata masalahnya ditinggal sama anak-anaknya yang gak lulus. Sehingga awal September kemarin angka bunuh diri di Jepang itu tinggi banget. Bahkan anak saya naik kereta cepat, tiba-tiba berhenti keretanya, ada perempuan ada yang bunuh diri. Jadi berhenti sekitar setengah jam lah untuk beres-beres. Ini artinya mereka tuh orang yang baik, hidupnya itu udah disiplin, dan mereka nggak punya aturan seketat seorang muslimah kan, standarnya nggak seketat seorang muslimah. Tapi mereka rapuh. Mereka bebas melakukan apa aja, malam-malam mereka minum sake bareng dengan teman-temannya. Mereka boleh berzina tanpa harus menikah, yang penting terpenuhi kebutuhan biologis, ganti-ganti pasangan. Tapi mereka tuh rapuh. Sehingga ketika dikasih ujian mereka gak kuat, ujung-ujungnya bunuh diri. Dan mereka pikir dengan bunuh diri itu hidupnya jadi lebih mudah, masalahnya selesai. Padahal dalam Islam, bunuh diri itu sama dengan memulai masalah yang lebih berat. Apa? Nanti di akhiratnya dia akan disiksa dengan jenis yang daripada bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan cara loncat dari gedung, ya berarti dilempar dari jurang. Kalau dia bunuh dirinya pakai pisau, ya berarti akan terus-terusan dia disiksa dengan pisau gitu. Kalau dibilang tidak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ujian itu ada di alam oleh siapapun, muslimah bukan muslimah kan kalian juga punya teman yang bukan muslimah kan, orang-orang Hongkong gitu. Jadi orang Hongkong itu emang gak ada masalah, banyak sama dengan kita. Jadi mereka mati lagi ya. Dulu bisa. oh yang sekarang bisa. Jadi orang yang nggak beriman hidupnya itu nggak lebih ringan daripada kita, teman-teman. Yang orang nggak beriman ada orang kaya, orang yang beriman ada yang kaya. Orang Islam banyak yang kaya, non Muslim banyak yang kaya. Orang Islam banyak yang miskin, non Muslim juga banyak yang miskin. Jadi tentang ujian dan ujian hidup itu sama antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Bedanya rasanya. Orang beriman dikasih rasa tidak tenang karena mereka kuat hubungannya dengan Allah, bergantungnya sama Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman rasanya was-wasan, gundah, khawatir, bingung, akhirnya putus asa. Itu bedanya, rasanya yang beda. Ujiannya relatif lah. Kalian melihat orang-orang yang mungkin hidupnya bebas, memang mereka tidak punya masalah. Sebetulnya kebebasan yang sedang mereka rasakan itu atau mereka rayakan itu tuh sebetulnya semacam pengalihan aja dari sebuah masalah yang sangat besar yang sedang mereka hadapi. Mereka nggak tahu lari kemana, ke alkohol. Kalau kita kan ke masjid, ke sajadah, ke butiran-butiran tasbih, mereka larinya ke alkohol, larinya ke pergaulan bebas, clubbing. Kenapa ke clubbing? Banyak masalah. Kenapa clubbing? Capek kerja. Kenapa alkohol? Stres. Tambah berbagai macam masalah gitu. Jadi sama masalah juga. Terus setelah clubbing, alkohol, pergaulan bebas, apakah masalahnya selesai? Enggak. Terus apa yang mereka rasakan? Balik lagi was-wasan. Balik lagi was-wasan. Jadi teman-teman, yang kedua yang saya ingin sampaikan poinnya tentang menjadi muslimah atau menjadi perempuan hebat itu adalah bukan menjadi perempuan yang gak bukan diuji. Menjadi perempuan hebat adalah menjadi perempuan yang justru diberikan ujian tapi diberikan ketenangan. Sama seperti Allah juga memberikan ujian kepada orang yang tidak beriman, hanya tidak diberikan ketenangan. Sehingga kita nggak perlu merasa iri, kenapa juga orang nggak beriman kayaknya hidupnya bebas-bebas saja. Kita nggak tahu rasanya, kita nggak tahu keadaan detailnya, dan kita cuma tahu dengan ego kecemburuan kita. Nggak perlu berhijab, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu milih ingredient makanan. Saya kalau belanja di Hongkong tuh selalu bawa sama model-model. Kalau nggak
kalau saya cek ternyata ada kandungan powder tulang Babi. kandungan apa namanya Wah, tepung tulang babi. akhirnya walaupun saya pengen banget makan itu kayak ramen ya, salah satu ramen yang saya pengen banget makan ternyata nggak boleh. Iya. Nah kita kan berarti ada batasan kan, nggak bebas banget. Tapi itulah yang namanya kita, kalau kalian melanggar batasan itu langsung muncul was-was. Berbagai doanya ditolak. Ada dua alasan doa itu ada hijab. Satu, putus silaturahim. Dua, makanan tidak halal. Kalau kalian makan, selain doa ditolak, langsung ada rasa. Pasti nggak nyaman. Kapan ketahuan nggak nyamannya? Bukan sekarang, nanti ketika dikasih ujian. Kalau sekarang malah lebih normal, mungkin rasanya biasa-biasa aja. Aku makan nggak apa-apa, oke. Tapi kan hidup itu ada musim. Ada musim yang lagi meninggal, ada musim yang berat, ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim panas, ada musim dingin. Itu hidup. Bukan cuma malam yang ada musim. Hidup pribadi kita ada musimnya. Oh, mungkin sekarang kamu lagi musimnya emang nggak panas, lagi sejuk. Jadi kamu nggak ada rasa tentang apa-apa. Nanti begitu kamu dikasih musim panas, kamu nggak akan kuat. Kenapa? Iman kamu itu udah rusak gara-gara makanan kayak orang. Jadi makanan itu bukan hanya mempengaruhi imun fisik kita, tapi juga imun mental, jiwa ataupun spiritual kita. Kalau kita nggak makan makanan dari healthy food, fisik kita jadi nggak kuat imunnya. Nanti begitu ada virus gampang kena. Nggak langsung saat itu kita kena. Makan nggak healthy, nggak langsung sakit. Nanti ada virus dikit sakit, capek dikit sakit, berubah cuaca dikit sakit. Kenapa? Karena makanannya nggak sehat. Spiritual juga kayak gitu. Kalau nggak healthy spiritual food, kalian nggak langsung sakit saat itu. Nanti begitu ada ujian-ujian hidup, gampang rapuh, gampang nyesek, gampang was-wasan, akhirnya putus asa. Jadi kebebasan yang kita lihat kepada orang di luar itu sebetulnya itu semua banget tuh. Kita hanya melihat bebas seolah-olah bisa apa aja, tapi sebetulnya dalam dirinya itu hollow, ada kekosongan. Tapi kita yang punya batasan-batasan, kita bebasnya bukan bebas dalam arti melakukan apa aja, tapi bebas dari kegelisahan, bebas dari keputusasaan, bebas dari was-wasan. Kenapa kita bisa bebas dari semua rasa-rasa nggak nyaman? Karena kita punya standar, punya batasan. Sama kayak orang yang secara fisik, karena dia punya standar makanan yang sehat, bebas dari gula, diabetes, bebas dari hipertensi, bebas dari serangan jantung, bebas dari kanker sel yang buruk, tumor, bebas dari penyakit-penyakit. Itu yang disebut dengan kebebasan. Bukan bebas makan apa aja, tapi bebas dari penyakit. Untuk bisa bebas dari penyakit harus ada batasan, harus ada standar, harus tinggi standarnya. Saya baru makan yang kayak gini. Makin tinggi standarnya, makin bebas dia. Tapi yang bebas makan apa aja, makin terbatas dia. Makan sekarang apa aja, berarti aku nggak bisa makan itu. Aku nggak bisa makan ini, aku nggak bisa makan. Makin banyak yang nggak bisa dimakan. Saya kenal beberapa orang umurnya udah 70 tahun, semua bisa dimakan. Dikasih durian makan, dikasih sop buntut makan, dikasih daging kambing muda direbus makan. Kenapa kok bisa makan itu dia? Karena dia mau punya batasan dalam hidupnya. Dia nggak mau makan lebih dari jam sekian misalnya. Dia kalau habis makan, dia akan bakar langsung dengan olahraga misalnya. Dia punya batasan, punya standar. Tapi kita ya merasa kayak gitu langsung standar bisa makan ini, bisa makan itu, bisa makan ini. Gara-gara selama ini kita bebasnya makannya beda. Bebas ngapain aja, nggak punya standar, nggak punya batasan, ujung-ujungnya malah tertipu oleh penyakit. Mau pilih yang mana? Membatasi diri supaya bebas dari penyakit atau membebaskan diri supaya dibatasi oleh penyakit. Itu lagi berlaku secara fisik, berlaku secara jiwa. Sama hidup masih aja lah gitu. Gak usah terlalu fanatik, gak usah terlalu kaku, gak usah terlalu sok-sok soleh soalnya begitu. Oke, gak apa-apa. Jadi kamu memilih bebas, tapi nanti kamu akan dikubur dengan rasa-rasa yang dalam.
rasa was-was, rasa takut, rasa marah, rasa depresi, keluh kesah, rasa putus asa. Itu batasan loh yang membuat hidup kita gak nyaman. Tapi kalau kamu memilih, aku punya standar, aku punya batasan, tapi nanti hidup aku bebas dari rasa takut, bebas dari rasa was-wasan, hidupnya jadi tenang, dan seterusnya. Itu semuanya pilihan. Dan perempuan-perempuan hebat tadi, mereka memilih untuk membatasi diri dengan standar yang tinggi agar mereka terbebas dari rasa tersiksa. Bahkan ketika disakiti oleh suaminya, dia masih bisa tersenyum. Disakiti oleh suaminya, dia masih bisa tersenyum. Ada yang juga kayak gitu. Fakuli washrabi wa qaqri aina, makanlah, minumlah, bersenang-senang dengan dia. Padahal lahirin anak gak ada bidan. Itu kan mengerikan ya. Saya tahu banget lahir gak ada bidan itu, saya tahu banget karena saya pernah jadi bidan. Saya gini-gini bidan handal. Bidan handal. Saya lahir gak ada bidan, saya jadi bidan. Soalnya bidannya lagi sekolah, lagi ujian, 2 jam perjalanan yang jauh. Istri mau lahiran, ya udah saya jadi bidan. Sebisa-bisanya saya, alhamdulillah selamat. Tapi di situ saya jadi tahu gimana mengerikannya melahirkan itu kan. Apa jadi bidan? Kamu apa tadi sampai bidan? Oh iya, ada apa? Maria kelahiran nggak ada di. Saya pengalaman saya itu gara-gara memang ada kedua saya namanya Maria. Jadi lahirnya kayak Maria lahirin Isa, nggak ada bidan. Yang penting itu ada hubungannya dengan nama. Maria itu lahirin sendiri di atas bukit terasing, nggak punya keluarga, nggak punya dokter, nggak punya bidan, nggak punya teman, benar-benar sendiri. Itu kan suasana yang sangat mengerikan. Bahkan Maria sendiri mengatakan dia laitani ini Kita sisi lo memacali aku ya. Apa kayak itu tempat lombol. nggak ada yang tahu tentang aku. Waktu dia masih kesakitan, langsung Allah ubah rasa sakitnya. Bapak dewe. Mbak macali aku ayat mau. Langsung Allah panggil Maria. Saya kepangkan video sama Mbak. Allah tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dia kasih. Wa huzzi ilayki bid'in nakhlah. Gencangkan pohon kurma itu dengan tanganmu. Tusaqatu alayki rutuban janiyya. Akan jatuh buah-buah utok kurma muda yang sangat segar. Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, bersenang hatilah Maryam. Dirubah kesusahannya langsung dengan kebahagiaan. Ini dengan cerita asli, beda case, beda kasus. Tapi sama-sama disenangkan hatinya. Sengaja Allah biarkan Maryam mengeluh dulu biar semua orang tahu, termasuk kita, kalau keadaan di situ tuh nggak mudah buat Maryam. Jadi Allah biarin aja, Maryam mengeluh sampai mengatakan seandainya aku mati aja, seandainya nggak ada yang tahu tentang aku, seandainya jika kalau. Begitu dia ngerasain nggak nyaman dan dia mengeluh, Allah langsung panggil Maryam. Dirubah keadaannya dari yang tadinya nggak ada apa-apa, sekarang ada segalanya. Sehingga dia keluar dari Aina menjadi seorang dunia. Nanti dihujat lagi sama netizen dari Israel. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asaw wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai perempuan, kamu perempuan yang Maryam, kamu perempuan yang hina. Wahai anaknya, wahai saudaranya Harun, ayah kamu, ibu kamu semua baik-baik, kenapa kamu jahat dan seterusnya. Maryam diam, tertekan nih. Tiba-tiba Allah bela, bayinya bisa bicara. Kata bayinya, aku itu adalah hamba Allah. Allah memberikan aku melalui ibuku. Aku disuruh berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tua, kepada ibuku, karena aku punya ayah. Akhirnya semuanya jadi terbuka. Dari yang tadinya Maryam dihina, sekarang Maryam dimuliakan. Semua orang mensucikan Maryam, disebut dengan Maryam perawan suci, Maryam al-Adra. Bahasa Inggrisnya Saint Mary. Jadi Saint itu bahasa Arab, Adra, perempuan perawan suci. Saint Mary, Maryam al-Adra. Coba dilihat dengan saudara-saudara kita Nasrani, karena itu bahasa Islam, bahasa Arab.
kalau saya lagi bercanda, saya panggil putri saya, kalian tuh Saint Mary gitu ya. Terus orang-orang yang dengar di mall tuh, lengkap. Padahal Saint Mary itu nama lain dari Maria Al-Roh. Bagi yang nggak ngerti gitu, itu agama Nasrani. Dan kalau untuk di umum memang agak sedikit kontroversi sih, karena kan umum tahunya itu. Kalau kita tahu sejarahnya, itu istilah Islam tuh. Untuk mensucikan Bunda Maria atau Sayyidah Maria. Kalau orang lain namanya Bunda Maria. Maria itu kan Maria versi Eropa. Sehingga teman-teman yang berkata Allah, keadaan Sayyidah Maria sama dengan keadaan Sayyidah Asia, sama-sama dikasih masalah, tapi sama-sama bahagia. Asia tersenyum, Maria menjadi senang hati. Kenapa bisa ini? Karena mereka hubungan dengan Allah itu baik dan punya batasan. Selama ini itu nggak macam-macam. Khadijah juga kayak gitu. Khadijah betapapun berat masalahnya, jadi tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril ke rumah Khadijah. Ini perempuan yang diutus malaikat ke rumahnya bukan untuk ketemu Rasul, ketemu dia. Kenapa di rumah itu ada Rasulullah? Bisa-bisanya satu malam atau satu hari, saya nggak tahu malam apa sih. Suatu hari malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah bukan untuk menemui Rasulullah. Kan ini kayak apa ya? Ya kayak kemarin lah, ini versi saya. Pas saya kemarin lagi landing di bandara, Bunda Nur itu langsung dapat ini. Kalau itu saya, ya Allah muliakan dia, karena dia banyak proyek-proyek sosial, langsung disambut, saya disuruh bawa koper. Saya disuruh bawa koper, bukan jadi saya, oh ini terakhir kali diterima bulan-bulan dulu. Saya jadi porter di bandara, gitu kan. Dia malah ngadain, itu gimana kemarin ada lagi, saya bawain koper. Itu tuh, rasanya kayak itu. Bisa-bisanya malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah bukan mau menemui Rasulullah, mau menemui Khadijah. Orang keren apa nih coba? Kenapa mau menemui Khadijah? Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Bukan salam dari Allah untuk Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kekasih Allah. Rasulullah itu pemimpin para nabi. Rasulullah itu utusan Allah. Rasulullah itu yang paling sempurna. Tapi kali ini beda. Jibril tidak turun untuk membawa wahyu untuk Muhammad. Jibril turun membawa salam dari Allah untuk Khadijah. Biar apa? Biar Khadijah lebih bahagia menjalani perjuangan hidup membantu suaminya. Sehingga datang Jibril, ada salam dari Allah untuk Khadijah. Khadijah menjawab, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa ila Jibril salam, wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi doa kita, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Itu kan jawaban Khadijah. Karena dapat salam dari Allah. Salam itu artinya apa? Salam itu artinya damai. Yang tadinya gelisah, yang tadinya capek, yang tadinya apa? Didamaikan sama Allah. Dengan titipan salam dari Allah melalui Jibril. Fatimah juga kayak gitu. Masih ingat nggak kisah Fatimah yang pernah curhat kepada Rasulullah gara-gara capek dengan kerjaan rumah tangganya? Karena beliau miskin kan? Suaminya miskin, beliau juga anak orang kaya jadi miskin. Khadijah kan jadi miskin sebelum wafat. Sehingga pas Fatimah menikah tuh, Fatimah nggak punya gaun pengantin. Kayaknya perempuan paling mulia di muka bumi menikah dengan laki-laki yang juga sangat mulia di muka bumi. Dua-duanya ahli surga. Kalau punya anak juga ahli surga, menikahnya nggak punya gaun pengantin. Bahkan kali nggak punya mahar, dipinjamin sama Nabi. Khadijah, Fatimah, satu-satunya warisan Khadijah adalah satu helai baju juga atau gamis yang ada sekian belas tambalan di gamis itu. Ada tambalan di gamis itu. Dan itu dipakai jadi baju gaun pengantin. Gamis pengantinnya bertambalan. Bukan tambalan karena memang modelnya kayak gitu, bukan. Tambalan karena memang tersisa itu bajunya. Tapi dia itu perempuan yang sangat bahagia. Suatu hari harus yang bilang, kadang-kadang merasa capek, udah gak kuat lagi selama ini. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku capek. Bagaimana cara
Allah menenangkan dan membahagiakan hati Fatimah. Rasulullah bilang gini, Fatimah, mau nggak ayah kasih yang lebih baik daripada pembantu supaya kamu bahagia? Kan Fatimah tadinya minta pembantu, cuma nggak ada satu volunteer gitu, pembantu yang kerja di rumah saya ya Rasulullah, supaya saya bisa nggak capek sendirian. Apa jawab Rasul? Mau nggak ayah kasih yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu ya Rasulullah? Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, al-ikhlas sekali, al-falaq sekali, ikhlas sekali. Insya Allah hatimu akan bahagia dan itu lebih baik daripada pembantu. Kalian pernah nggak ngomong itu seperti itu? Gak sebahagia hati mana? Ustaz, saya ngamalin itu, tapi masih capek. Itu kan, nyatanya kan? Apa bedanya kita sama Fatimah? Bedanya hubungan kita dengan Allah. Kita nggak main. Riyadhah itu udah tahu kita dari dulu, itu bukan hadis yang pertama saya sampaikan. Kalian pasti udah pernah dengar sebelumnya. Begitu kalian amalkan di malam hari, atau coba malam ini deh, rasanya gimana? Apakah kerjaan kalian jadi lebih ringan? Enggak. Sama aja rasanya, malah jadi kayak nambah kerjaan. Tadinya tidur lobak aja tiba-tiba bilang, sekarang malah ada zikir lah, bla bla bla. Gara-gara itu saya nggak bisa tidur. Karena harus tidur dulu, baca itu, malah jadi mulai Ustaz. Besok kerja makin berat karena kurang tidur. Apa bedanya kita sama Fatimah? Bedanya hubungan dengan Allah. Fatimah hubungan dengan Allah baik. Begitu dikasih zikir, langsung bisa jadi mood, langsung bahagia. Kita dikasih zikir, nambah kerjaan. Coba baca ini. Aku malas jangan disuruh baca ini, disuruh baca itu, harus amalin ini, harus amalin itu. Itu kalau ngaji kan nggak ada beban kerjaan. Itu kita karena hubungan kita dengan Allah nggak sebaik Fatimah. Rahasianya bukan cuma di riyadhahnya, rahasianya itu di hubungan. Ini yang jarang sekali dibahas dalam kajian-kajian. Kan kajian selalu masih dihubungan, masih amalin biasa-biasa aja. Atau kiai bagus loh, buat kiai kan ada kiainya hubungannya udah baik. Kita nggak dibangun dulu nih hubungan, langsung dikasih. Ya sama kayak kita nggak kenal sama orang tiba-tiba bilang kamu ganteng deh, aneh kan? Tiba-tiba bilang kamu cantik, aneh. Tapi kalau udah dekat pasangan halal bilang kamu cantik banget hari ini, itu beda rasanya tuh, karena kita ada hubungan emosional. Kalau orang nggak kenal ngomong kayak gitu nggak jadi rasa apa-apa. Orang dia nggak kenal sama kita nggak kenal sama dia. Jadi rahasianya ada di dalam hubungan, baru kata-kata itu punya power. Itu yang terjadi sama kami. Saya ulang lagi, keempat perempuan ini selain punya standar value yang tinggi, makanya mereka menjadi perempuan-perempuan hebat, perempuan yang diperlukan oleh rumah dengan standar yang tinggi. Ada satu kesamaan lagi, semua mereka diuji, tapi semua mereka bahagia. Jadi masalah itu bukan uji, tapi itu udah bahagia. Bahkan ujian kita nggak seberapa ujian mereka, tapi kenapa kegelisahan kita lebih parah daripada mereka? Jadi kalau kalian diuji, artinya kalian lagi dimasukkan ke dalam golongan mereka. Tapi dia mendapatkan pertolongan yang sama dengan mereka, kebahagiaan yang sama dengan mereka. Cobalah lihat rahasianya apa, lihat rahasianya hubungan mereka dengan Allah selama ini. Itu yang membuat ujian bagi mereka terasa ringan. Bahkan bukan hanya terasa ringan, terasa indah. Terasa ringan aja udah bagus. Ini sampai jadi terasa indah. Itu luar biasa sih. Jadi saya pikir ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, hari ini saya ingin kalian lebih penasaran tentang perempuan-perempuan hebat dalam sejarah Al-Quran. Ada 4, sebetulnya bukan 4, tapi ini dalam satu hadis. Ada 4, ada di dalam Al-Quran, 2 di Al-Quran, 2 di hadis. 1 Asia, ada di surat Al-Tahrim. Kedua Maryam, ada suratnya sendiri, surat Maryam, surat Ali Imran. Yang ketiga Khadijah, ada di hadis. Yang keempat Fatimah, ada di hadis. 4 perempuan ini adalah perempuan hebat, bukan karena mereka bebas, tapi karena mereka punya hubungan dengan Allah SWT. Oke, demikian saya kembali lagi ke siapa?
Gokil kajiannya sak jam punjul loh ini. Anda jawab. Kajian sak jam serius terus loh. loh. Oh, biasanya 45 menit setengah jam.